Pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdol?" Ya Rasul, amalan apa sih yang paling istimewa dan paling utama yang harus dan perlu saya lakukan dan saya kerjakan? Kata Rasul, ada 3 amalan. Apabila kamu kerjakan amalan tersebut, maka amalan tersebut itulah amalan yang paling utama dan istimewa. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ketika kita sholat tepat pada waktunya, yakin dan percaya itu sholat akan dilaksanakan secara berjamaah. Dan ketika kita sholat berjamaah, manfaatnya besar, faedahnya tidak sedikit. Apa? Yang pertama, ketika sholat berjamaah, posisi jadi makmum untung. Di mana untungnya? Kekurangan makmum akan ditanggung imam. Bacaannya kurang bagus, insya Allah ada imam di depan. Fatihah enggak dibaca, tapi imam yang membaca di depan, insya Allah udah tertanggulangi sama imam. Bahkan kata Nabi, sekalipun begitu masuk ke masjid, ternyata imam sudah siap-siap mau ruku, begitu masuk ke masjid ikut ruku dengan imam, kata Nabi itu juga dapat 1 rakaat. Wa ma adraka ruku faqad adraka rakaat. Barang siapa yang ikut ruku dengan imam, maka dapat 1 rakaat. Fatihah wajib dibaca, wajib ketika sholatnya, makmumnya makmum muwaqqi. Fatihah wajib dibaca, itu merupakan rukun daripada sholat. Ketika sholatnya sendiri, itu Fatihah wajib dibaca. Kenapa tidak baca Fatihah? Sholatnya tidak sah. Namun demikian ketika sholat berjamaah, disitulah untungnya. Sekalipun tidak baca Fatihah, ketika berjamaah, insya Allah makmum akan tertanggung oleh imam ketika sholatnya berjamaah. Bukan cuma itu manfaat berjamaah, Nabi sampai mengatakan 27 derajat Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sholatnya berjamaah. Kenapa demikian? Karena dengan sholat berjamaah itu dari kekhusyuan insya Allah akan bisa terjawab dan bisa juga khusyuk. Dari kesempurnaan rukun dan syarat insya Allah bisa terpenuhi. Dari segi silaturahim ketika kita berjamaah, insya Allah akan terjaga dan terpelihara. Dan itu sangat kita rasakan di kala bulan suci Ramadan. Yang tidak pernah berjamaah waktu Isya Ramadan maksain diri. Kenapa? Rasanya kurang sempurna. Puasa di siang hari tapi tidak tarawih. Kalau orang sudah tarawih, yakin dan percaya, sholat isyanya berjamaah, tarawihnya pun dilaksanakan. Sekalipun masih ada di beberapa masjid dan mushola, tarawih hanya di waktu hari-hari pertama sampai ke 10 saja. Malam tadi sudah ada perubahan ternyata jamaah. Di mana perubahannya? Sedikit jamaah maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Mending kalau mundurnya nambah, mundurnya memang pulang ke rumah masing-masing. Ini tradisi yang suka biasa terjadi. Mudah-mudahan yang hadir siang hari ini tidak demikian. Amin. Artinya apa? Harus kita manfaatkan suasana Ramadan yang tahun ini kita bisa merasakan nikmat dan indahnya. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa merasakan nikmat dan indahnya Ramadan. Memangnya kenapa? Belum tentu usia kita sampai ke sana. Memangnya tahu? Tidak ada yang tahu. Jangankan orang yang sakit, yang sembuh pun tidak sedikit meninggal juga. Oh, saya kan masih muda, tenaga saya masih kuat, badan saya pun juga masih kekeh. Jangan berpikir muda dan tua. Kematian itu laksana jatuhnya buah kelapa, tidak pernah milih tua ataupun juga muda.
Walaupun sudah tua, persis kayak buah kelapa, sudah tua, hitam banget, diputar-putar susah juga turunnya. Kenapa? Itulah kematian. Ada yang usia sampai 80 tahun masih juga seger, 100 tahun tidak juga sedikit, masih ada seperti itu, ada. Itulah yang namanya kematian. Tetapi jangan juga salah, kalau lihat kita buah kelapa baru saja putihnya keluar, jatuh. Itulah yang namanya kematian. Sehingga Ramadan yang mulia ini, yang tahun kemarin tidak dapat seperti ini, kita berjemaah di masjid taraweh, tahun ini kan mendapatkan bahasanya kelonggaran. Yang ini tentu dinanti-nantikan oleh semua jamaah. Saking tahun kemarin ingin taraweh, karena memang maaf saja dilarang, khawatir ada satpol pp katanya. Sampai tarawehnya gelap-gelapan itu satu masjid, jamaah penuh ramai yang taraweh, tapi memang gelap itu masjid tuh. Pas ditanya taraweh, kata kami taraweh aja Pak. Jadi gimana caranya? Matikan lampu katanya, tidak ada suara yang keluar. Artinya apa? Begitulah himmah dan semangat jamaah kaum muslimin muslimat untuk bisa melaksanakan. Saking apanya? Saking inginnya Ramadan ini tidak begitu lewat begitu saja. Kenapa? Sunatnya saja diberikan pahala wajib, yang wajibnya dilipat gandakan. Sehingga kesempatan berjamaah seperti ini tentu semua kita tidak mau menghindari dan tidak mau melewatkan begitu saja. Kenapa? Ini mumpung bulan Ramadan, tanggal 7. Kalau hari ini tidak, maaf, tanggal 7 lewat, tanggal 6 lewat, akan jalan terus hari itu. Sehingga jangan sampai terlewatkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, kata Nabi, birrul walidain, amalan yang paling utama itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang hadir di sini sebagian kita orang tua, iya, tetapi yang pasti yang hadir di sini semuanya adalah anak. Artinya apa? Kita punya orang tua. Nabi mengatakan, ridho fi'idul walidain. Allah ridho ketika ibu bapak ridho. Allah murka ketika ibu bapak murka sama kita. Kita yang masih punya orang tua senang, bangga dan bahagia. Kenapa? Masih ada ketika ada masalah, keluh kesah, tempat mengadu bisa sampai kepada orang tua. Yang sudah tidak punya orang tua, terkadang itu masalah, itu apa yang mungkin dihadapi ditelan sendiri. Tetapi masih ada orang tua rasanya bisa mengadu sama orang tua, minta nasihat sama orang tua, minta gambaran sama orang tua. Sehingga bersyukurlah yang masih punya orang tua. Jangan disia-siakan keberadaan orang tua tersebut. Satu ketika Nabi mengatakan, apabila air mata ibumu menetes karena ucapan dan perbuatan, Nabi menyampaikan, kapan laknat Allah diberikan kepada anak yang seperti itu. Betapa besar dosa yang akan dihadapi oleh seorang anak apabila menyia-nyiakan orang tuanya. Kenapa demikian? Adanya kita kan karena ada orang tua. Kita bisa jadi begini karena ada orang tua. Oh, orang tua saya ini tidak tamat-tamat SMA. Betul. Tetapi kita bisa seperti ini karena ada orang tua. Jasanya besar, budi baiknya tidak akan pernah terbayar. Kenapa? Begitulah pahala yang akan dikasih oleh Allah kepada orang tua, sampai Allah mengatakan, aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Posisi nomor 2 setelah Allah langsung orang tua. Sampai Nabi mengatakan satu saat ada seorang perempuan datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa? Suami saya lagi sakaratul maut ya Rasul. Rasul langsung perintahkan Salman dan juga Bilal bin Rabah, berangkatlah 2 sahabat ini untuk membacakan talqin seorang perempuan yang suaminya lagi sakaratul maut. Sesampai di rumahnya ternyata baik Salman hafal bahwa yang
ini sakaratul maut tidak ada yang adalah Alqamah. Begitu di sampingnya langsung 2 kalimat syahadat dibacakan kepada Alqamah. Kata Bilal dan Salman Al-Farisi, "Hei Alqamah, sebelum kamu mengakhiri kehidupan ini, tolong bacakan 2 kalimat syahadat." Apa yang terjadi? Alqamah tidak sanggup membacakan. Beberapa kali diulang lagi, ternyata tidak mampu juga. Akhirnya bagaimana? Laporlah Bilal kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ternyata yang lagi sakaratul maut itu Alqamah." Siapa itu Alqamah? Orang yang memang ibadahnya rajin, sholatnya getol. Tapi yang jadi masalah, ya Rasul, kami bimbing, kami ajarkan, kami bawa, diajak untuk 2 kalimat syahadat dibaca, nggak bisa ya Rasul. Rasul langsung nanya, masih punya ibu dia? Kayaknya sudah ya Rasul, kayaknya masih ada ya Rasul. Oh kalau begitu, coba sampaikan kepada ibunya, saya yang harus menghadap ibunya atau ibunya yang menghadap saya? Akhirnya disampaikan oleh Bilal, kata ibunya, "Jangan Rasul menghadap saya, biar saya yang akan menghadap Rasul." Menghadaplah kepada Rasul. Sesampai di hadapan Rasul, langsung ibu nanya, "Ya Rasulullah, engkau manggil sama saya?" "Iya ibu." "Saya mau tanya," kata Rasul, "benarkah Alqamah anak ibu?" "Benar ya Rasul." "Bagaimana ibu dengan Alqamah?" "Ya seperti biasa." "Ibu ridho?" "Kurang." "Ibu ikhlas?" "Enggak." "Ibu kecewa?" "Pasti." "Kenapa ibu kecewa?" "Bagaimana enggak kecewa ya Rasul? Dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan saya kandung Rasul, dibawa-bawa kemana-mana. Begitu lahir pilihannya cuma 2, kalau tidak hidup mati saya ya Rasul. Saya mandikan dia, saya suapin dia, saya gendong kemana-mana. Ketika sakit sampai saya mengatakan, ya Allah jangan sakit anakku, biar aku aja yang sakit. Begitu kasih sayang saya kepada anak saya ya Rasul. Kemudian saya besarkan ya Rasul, lalu saya nikahkan ya Rasul. Kemudian setelah nikah, begitulah perubahan dia terhadapku ya Rasul. Memangnya bagaimana? Satu saat dia pulang dari tempat jauh, ada yang dibawa oleh dirinya, oleh Alqamah. Ketika waktu itu tidak buru-buru ngasih sama saya. Begitu saya tanya, apa dibilang anak saya itu? "Ibu jangan nanya sama saya, sama istri saya aja lah. Ngapain harus nanya sama saya?" Itu ucapan dia, tapi ucapan itu sangat menusuk ke dalam hati dan perasaan saya. Saya tidak ikhlas ya Rasul, saya tidak ridho. "Oh begitu ibu. Ibu tidak ridho?" "Tidak ya Rasul." "Ibu belum memaafkan?" "Belum ya Rasul." "Oh kalau begitu, hei Bilal, hei Salman, bawa itu Alqamah ke sini, kita bakar hidup-hidup," kata Rasul. Ibunya langsung nanya, "Ya Rasulullah, kok dibakar?" "Ibu," kata Rasul, "daripada nanti dibakar di akhirat, mendingan kita bakar rame-rame di dunia dan ibu menyaksikan." "Memangnya kenapa ya Rasul?" "Allah tidak akan mengampuni dosa seorang anak yang ibu bapaknya tidak mengampuni dosa dan kesalahan anaknya." "Ya Rasulullah, itu dia besar dengan darah daging saya, dia gede karena kasih sayang saya. Untuk itu ya Rasul, biar saya maafkan kesalahan Alqamah." Akhirnya bagaimana? Kata Rasul, "Hei Bilal, hei Salman, kembali ke rumah Alqamah, bimbing kembali dengan 2 kalimat syahadat." Dengan izin Allah, ternyata Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara ibunya mengatakan, "Saya ridho dengan Alqamah." Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, keberadaan orang tua sangat-sangat menentukan keberhasilan kita. Kita sukses di dunia ini karena doa kedua orang tua. Kita susah dan celaka, salah satunya boleh jadi mungkin ada hati orang tua kita kecewa, hati orang tua kita mungkin tidak ikhlas. Beruntunglah di bulan suci Ramadan ini, kondisi suasana Ramadan mempersatukan umat, Ramadan mempersatukan keluarga, Ramadan mempersatukan rumah tangga dan cara berumah tangga dan berkeluarga, sehingga manfaatkan kesempatan ini untuk meraih ridho dari Allah dengan hablum minallah dan cari ridho orang tua dengan tetap hormat, bakti, memuliakan kedua orang tua tanpa terkecuali, terlebih yang namanya suami. Kalau istri harus tunduk patuh kepada suami, tapi kalau suami yang harus diutamakan tidak ada yang adalah orang tua, terutama
ibunya. Yang terakhir, amalan yang paling utama itu tidak ada lain adalah jihad fisabilillah, membela agama Allah. Dengan apa? Dengan harta, dengan jiwa. Kita dalam kegiatan siang ini tidak ada lain adalah ingin mempertahankan keyakinan yang ada dalam diri kita, keimanan yang ada dalam diri kita, sehingga ilmu harus kita kaji, pengetahuan harus kita dalami agar dalam menyikapi dan mengamalkan Islam itu betul-betul secara kafah dan secara keseluruhan. Mari hidup ini kita seimbangkan, dunia cari, akhirat kejar. Hablum minallah, hablum minnas, seimbang. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, tamu harus tahu diri. Waktu cuma 20 menit dikasihnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.